Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Selamat pagi saudara-saudaraku. Kembali lagi bersama saya Pendeta Stefit Munisehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 16 Maret yang berjudul Kita Dipanggil Sesuai dengan Maksudnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, di pagi ini kami bersyukur untuk berkat Tuhan, di mana Tuhan boleh menjaga, memelihara kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga di pagi ini kami boleh merasakan sukacita, yang mana Tuhan boleh menuntun dalam istirahat, sehingga kami boleh dibangunkan lagi di pagi ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Penjelasan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku. Penurutan mereka yang tanpa pamrih, yang tidak disertai dengan janji upah, tampaknya amat mengherankan. Tetapi perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang memiliki kuasa, yang sukar ditahan. Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini, dalam hubungannya dengan Dia, menjadi alat menarik orang dalam pelayanan kepada setan, lalu menempatkan mereka di bawah tugas pelayanan bagi Allah. Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia ini kebenarannya yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan. Dengan mempraktikkan kebijakannya, dengan berjalan dan bekerja dengannya, mereka akan disanggupkan menjadi penjala manusia. Pekerja dengan tabiat seperti inilah yang sangat diperlukan dewasa ini. Manusia yang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih ke dalam tugas pelayanan kerajaan Allah kepada dunia yang terbaring dalam kejahatan. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir, manusia yang memiliki prinsip, manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan. Orang yang mahir menjalankan percetakan sangat diperlukan dewasa ini, supaya kebenaran dapat memperoleh sayap yang membawanya dengan cepat kepada semua bangsa, bahasa, dan manusia. Pelayan Injil halaman 20 dan 21. Bekerja untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Kegagalan dan keberhasilan dalam usaha ini sangatlah penting, karena hasilnya tidak berakhir dengan hidup ini, tetapi menjangkau hingga ke dalam kekekalan. Testimonis jilid 5 halaman 411. Saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan
Oleh karena firman Tuhan di pagi ini boleh mendorong kami dipanggil sesuai dengan maksud Tuhan. Sama seperti kedua murid pertama ketika mereka dipanggil tanpa pamrih, mereka tidak bersungut-sungut, dan biarlah Tuhan, kami akan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Oleh karena pelayanan ini adalah panggilan tertinggi. Dan ketika kami bekerja bersama dengan Tuhan, biarlah Engkau akan mampukan kami